Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatu da'awatin la turaddu. Da'watul walidi wa da'watus shaimi wa da'watul musafir. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-shaimin wa shaimat, para santri dan santriwati yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berharga ini, dalam program narasi nasihat Ramadan sore hari, mengetengahkan tema sederhana, yakni 3 doa yang dikabulkan dan 3 waktu yang akurat doa mustajab. Hadirin hadirat yang berbahagia, kita sudah memasuki Ramadan pada hari ke-6. Insya Allah puasa kita terus eksis, karena puasa yang kita laksanakan ini sesuai syariat, yakni dengan fundament yang sangat berharga bagi kita, yakni imanan wa ihtisaban. Dengan imanan wa ihtisaban, maka puasa yang kita laksanakan ini kelak akan mencapai sasaran yang maksimal. Kata Allah, la'allakum tattaqun, di penghujung ayat puasa tersebut. Di bulan suci Ramadan, mari kita ambil momen yang berharga buat kita. Dan saatnya puasa ini kita lakukan, kita harus betul-betul approach pada Allah Subhanahu wa taala, pendekatan diri kita kepada Allah, yakni dengan berdoa. Karena kata Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu, pasti aku akan jawab. Allah yang mengatakan demikian. Karena itu ada 3 orang yang doanya tidak pernah tertolak sama sekali saat mereka berdoa. Siapa mereka yang 3 orang doanya itu tak tertolak sama sekali? Dalam hadis Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasu da'awatin la turaddu. 3 orang yang doanya tidak tertolak. Pertama adalah da'watul walid, doa seorang ayah kepada anak-anaknya. Ini
Ketika seorang ayah, seorang ibu berdoa kepada putra-putrinya, maka disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan. Bisa saja doa itu nanti Allah berikan kepadanya dengan ajil. Ajil itu bisa kita kasih makna yakni segera. Bisa juga doa itu adalah ajil, agak lambat. Tetap Allah qabul. Untuk eksekusinya ada yang cepat dan ada yang lambat. Nah, doa orang tua kepada putra-putrinya ini janji Allah dan janji Rasulullah. Dia tidak pernah tertolak sama sekali. Karena itu sebagai orang tua berdoa kepada putra-putrinya harus yang baik-baik dan harus sabar saat menghadapi anak-anak yang mungkin over dalam tingkah lakunya, yang mungkin putra-putrinya kadangkala menjengkelkan. Nah, ini disikapi harus betul-betul dengan penuh kesabaran dan penuh bijak. Sebab sekali saja orang tua berdoa yang keliru, maka nanti berakibat fatal. Karena itu sebagai orang tua hendaknya harus betul-betul bijak dalam menghadapi kondisi putra-putrinya. Zaman narasi yang berbahagia. Yang kedua, da'watus shaim, doa orang yang berpuasa. Saatnya Ramadan yang kita laksanakan ini, maka doa yang dipanjatkan oleh orang yang berpuasa itu tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya orang yang berpuasa itu doanya dia mustajab. Mustajab. Karena mengapa? Karena saat dia berdoa, dia dalam keadaan sepi jiwanya. Dalam keadaan dekat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena biasanya yang ketika dia lapar, dia haus, di situ Allah menguji kita. Allah memberikan kita kesabaran. Ketika kita berdoa, saat kita berpuasa, insya Allah, maka setiap gerakan-gerakan lidah kita, setiap gerakan napas-napas kita, itu semuanya Allah catat. Dan semuanya Allah nanti bakal berikan kepada orang yang berdoa. Karena itu, manfaatkan berdoa dengan maksimal, karena doa orang yang berpuasa itu adalah tidak pernah ditolak. Makanya ketika mau berpuasa, tetap itu ada niat di malam hari. Sunnah niat itu. Ketika dia nanti berbuka puasa, dia berdoa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Dan seterusnya. Ketika dia qiyamul lail, dia berdoa di sana. Ketika dia tadarus, usai tadarus, dia berdoa di sana. Yang jelas, hadis ini sahih bahwa orang yang berpuasa itu doanya mustajab. Doanya Allah tidak pernah abaikan. Karena itu kepada segenap santri, mari manfaatkan berdoa dengan maksimal, karena doa orang yang berpuasa itu mustajab dan tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, da'watul musafir,
doanya orang yang bepergian. Alhamdulillah, orang yang bepergian karena Allah semata, insya Allah bakal jaga. Karena dia sudah komitmen, berjanji. Apalagi bepergiannya itu ke Haramain, perjalanan yang fajin amik, perjalanan yang luar biasa, begitu jauh, begitu dalam keimanannya, sehingga ketika dia berdoa maka Allah bakal jaga dan Allah lindungi. Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, maka disitulah kehendak Allah akan diberikan kepada hamba-hambanya yang tengah mengalami perjalanan-perjalanan yang jauh. Karena itu doa orang musafir luar biasa. Dan insya Allah orang yang musafir itu doanya Allah jawab, Allah terima. Maka wajar doa orang musafir itu Allah ijabah, dia penuh keselamatan, mereka penuh keselamatan. Karena Allah langsung yang menjaganya, karena Allah langsung yang memeliharanya. Disinilah prioritas orang-orang yang bermusafir di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pergi, baik domestik maupun kepergiannya internasional, katakan, itu tetap musafir namanya. Kalian dari pesantren menuju ke rumah, itu musafir dalam skup yang pendek. Kalian pergi ke Bandung, ke Jogja, dan kemanapun, itu musafir. Dan orang musafir itu ketika dia menjaga norma-norma keagamaan, ketika dia masih tetap dalam koridor syar'i, sholat tidak ditinggal, tetap dilaksanakan, kemudian sholatnya pun mendapat rukhsah. Ketika ketemu zuhur asar, dia harus lakukan sholat jamak kosorkah katakan, atau sholat jamak, itu terserah kita nantinya. Jadi selama musafir itu dalam koridor agama, maka ketika dia berdoa kepada Allah, maka doanya itu insya Allah enggak pernah ditolak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu orang yang bermusafir doanya Allah ijabah. Dan orang ketika pergi ke Haramain, katakan, dia berdoa di sana untuk keluarganya, untuk dirinya, untuk teman-temannya, koleganya, dengan tulus mereka lakukan. Karena itu di sini baik doa orang tua, doa orang yang berpuasa, dan doa orang musafir itu dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Jadi berdoa pun ini ada etikanya. Tidak sekedar berdoa, tidak sekedar main-main, harus khusyuk, harus wudu. Ada etika berdoa. Karenanya mari, ada 3 golongan manusia yang doanya tidak pernah Allah tolak. Pertama, orang tua doanya kepada anak-anaknya. Yang kedua, doa orang yang berpuasa. Dan yang ketiga adalah doa orang yang bermusafir. Nah, setelah itu ada waktu-waktu. Ada 3 waktu doa yang Allah juga tidak pernah abaikan, dan waktu-waktu akurat itu juga kita harus manfaatkan. Pertama di mana? Ketika kita sujud. Ketika kita sujud, di situ kita perbanyak yang namanya doa. Ya, yang namanya doa. Sebab dalam hadis Nabi disampaikan bahwa Nabi bersabda, dalam sabdanya, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a. Riwayat Muslim.
sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Rabbnya, dengan Tuhannya adalah ketika dia sedang sujud. Maka perbanyaklah doa saat kita bersujud. Ya, jadi ketika kita sujud itu jangan goyang sana goyang sini. Pengen dikata kita ahli ibadah, maka jidat kita biar geseng, biar kelihatan warna coklat atau warna hitam, kita gangsur-gangsur di sajadah. Nih, saya ahli ibadah nih. Ya. 2-3 kali kita gangsur jidat kita ke sajadah itu. Luka kan? Ketika luka, beda warna. Tuh, teman kita ahli ibadah. Lihat tuh jidatnya. Sampai berkoreng. Ternyata sujudnya itu bukan sujud yang biasa, tapi sujudnya ada hal lain. Nih ya. Jadi dalam sujud pun ada etika. Jadi Allah itu dekat saat kita sujud. Karena yang tadinya pahala jadi di atas, ketika kita sujud, maka disitulah penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terasa dekat. Karena itu waktu yang akurat saat kita berdoa adalah saat kita sujud. Di situ kita doa terbaik yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, waktu yang akurat saat berdoa di mana? Yang kedua adalah saat adzan dan iqamah. Ini penting buat kaum muslimin wal muslimat. Disitulah waktu doa yang sangat akurat yang Allah bakal ijabah doa. Dalam hadis disampaikan bahwa la yuraddu du'a bainal adzani wal iqamah fad'u, kata Rasulullah. Doa di antara adzan dan iqamah tidak akan ditolak. Rawahu Abu Dawud. Karena itu habis adzan kalian sholat yang baik, berdoa yang khusyuk di situ. Jadi selama adzan dan qomat itu tuh waktu-waktu yang paling istimewa di sana. Jangan sia-siakan. Konsen. Fokus. Minta di situ. Kalau kalian sebagai pelajar minta, ya Allah, ya Rob, bukakanlah hati saya supaya terang. Otak saya supaya cerdas. Akhlak saya supaya bagus. Berbakti kepada agama, nusa, bangsa, dan keluarga. Ya Allah, jadikan saya anak yang berguna buat masa depan keluarga dan negara ini. Doa di sana. Jangan malah main. Habis adzan malah pada lari sana, lari sini. Itu yang jarang kita lakukan, yang banyak diabaikan oleh kita. Yang belum paham, yang belum mengerti. Karena itu waktu yang paling akurat kita berdoa di antara adzan dan iqamah. Yang ketiga, waktu yang tepat, yang akurat ketika kita berdoa Allah pasti jawab adalah sepertiga malam. Nah, santri harus membiasakan diri qiyamul lail. Ini saatnya Ramadan. Qiyamul lail, tarawih, nanti malamnya menjelang sepertiga malam bangun. Karena di situ adalah Allah akan turun ke langit dunia. Ya. Allah bakal turun ke langit dunia dan melihat hambanya yang sedang bangun. Man yad'uni fastajibulah. Barang siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan ijabah, kata Allah. Ini hadis kursi loh. Ini hadis kursi.
Man yas'alani fa'utiyahu. Barang siapa yang memohon kepadaku, maka aku akan berikan. Wa may yastaghfiruni faghfirulaku. Barang siapa yang mohon ampun kepadaku, pasti aku akan ampunkan dosa-dosanya. Jadi di sepertiga malam itu Allah turun ke langit dunia, melihat hamba-hambanya yang pada bangun malam. Disitulah waktu yang sangat akurat kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap malam itu Allah turun di sepertiga malam. Apalagi Ramadan, ya, apalagi Ramadan. Jangan sia-siakan waktu yang istimewa ini. Kita sekarang sedang berada di bulan atau di 10 malam pertama, malam rahmah. 10 kedua nanti malam maghfirah. 10 terakhir malam itminan nar. Mari, masih dalam malam-malam rahmah, kasih sayang Allah, kita ambil inisiatif. Itu yang dapat Buya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi bahan renungan buat kita semuanya. Dan semoga 3 orang yang tidak pernah ditolak doanya dan 3 waktu yang akurat, doa Allah terima dan Allah ijabah. Jangan sampai kita sia-siakan. Dan mari momen di Ramadan ini kita jadikan sebagai hari, bulan meraih pahala, rahmat, maghfirah dan itminan nar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.